Welcome back to my channel Bos dan YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang anime Boruto. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update dengan video kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita Boruto chapter 6. Diawali dengan sampul dari wajah Shikamaru ya, yang sudah menjadi Hokage. Halaman pertama diperlihatkan di mana Shikamaru sedang berbincang dengan para tertua desa Konoha. Boruto si pengkhianat, kita telah mengejarnya karena telah mengincar nyawa Hokage. Kenapa dia kembali? Ucap para tertua. Shikamaru pun menjawab, aku tak tahu yang sebenarnya, tapi melihat hasilnya kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa Boruto menyelamatkan kita dari kode, tapi dia menghilang lagi. Tertua pun berkata, tak peduli apa alasannya, dengar, kamu harus melenyapkan Boruto. Ini masalah kepercayaan pada desa Konoha, terutama upaya membunuh Uzumaki Kawaki. Para penguasa feodal benar-benar marah, tak hanya tentang anggaran, tapi kita mungkin berada dalam bahaya dalam menjalankan desa. Shikamaru menjawab, aku mengerti. Kalau begitu, permisi. Tertua memanggil Shikamaru. Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage ke-8 untuk selamanya. Jika kita seperti ini, tidak hanya negara api, tapi juga tidak akan menarik bagi desa-desa lain. Shikamaru berkata, aku akan kembali untuk melaporkan lagi. Permisi. Shikamaru meninggalkan ruangan para tertua dan menuju ke ruangan Hokage. Di ruangan Hokage ada yang mengetuk pintu. Tok tok. Shikamaru menjawab, masuk. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Ino. Aku mendapatkannya, Shikamaru. Dokumen tentang baiklah, maaf karena sudah memintamu mencarikannya. Mau kamu gunakan untuk apa dengan catatan misi lama ini? Ya, aku hanya thanks Ino, kamu bisa pergi. Ino pun pergi meninggalkan ruang Hokage. Terdengar suara Ino berkata kepada Shikamaru, dokumen-dokumen itu hanya alasan kan? Jelaskan itu. Apa yang sebenarnya kamu cari? Shikamaru menjawab, aku tidak ingin didengar oleh tim pendeteksi, juga Eida, Kawaki, dan Amado. Dengar, jangan bagikan komunikasi ini dengan siapapun. Ino menjawab, maaf, tapi akan tergantung pada topiknya. Pertama-tama, komunikasi tanpa catatan adalah melanggar aturan. Shikamaru berkata, Ino, ini tentang keselamatan Konoha. Jika kamu tidak bisa mengikuti, maka pembicaraan selesai. Aku tidak bisa mengandalkan orang lain selain kamu. Ino menjawab, baiklah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Halaman selanjutnya beralih kepada Kawaki dan Eida yang sedang berbincang-bincang. Kawaki berkata, kesadaran yang terbangun dari Jubi. Eida berkata, ya. Entah kenapa menjadi seperti itu, tapi bagi mereka menjelma menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Bagaimana dengan kode? Bukankah orang itu yang mengendalikannya? Tanya Kawaki. Eida pun menjawab, kode lari ke tempat lain. Itu sudah pada level yang tidak bisa dia atasi.
Monster-monster itu dan apa yang menggangguku adalah tujuan mereka bukan hanya untuk Boruto dan kamu sebagai Otsutsuki, tapi mendapatkan sesuatu yang lain juga. Hokage ketujuh, aku tidak tahu kenapa, tapi mereka mengejar nyawa Uzumaki Naruto. Dan juga hidupku. Kawaki merespon perkataan Aida. Kenapa memilih Hokage ketujuh? Apa tujuannya, bajingan itu? Aida menjawab, aku tidak tahu lebih jauh lagi. Kawaki berkata, siapa peduli, Hokage ketujuh ada di tanganku. Siapapun orang-orang itu, fakta bahwa mengalahkan mereka semua tidak akan berubah. Tiba-tiba Daimon pun berkata, hei Kawaki, selain kita bertiga, yang mengetahui Hokage masih hidup adalah Boruto dan Sasuke. Tidak ada yang akan mempercayai mereka karena mereka adalah penjahat. Jika monster-monster itu datang untuk mencari Hokage, tidakkah semua orang akan menyadarinya? Kebohongan yang kamu buat. Ya, tidak seperti aku dan kakakku. Aku tidak terlalu peduli apapun yang terjadi padamu. Hentikan Daimon, ucap dari Aida. Jangan berkata aneh-aneh. Tiba-tiba Kawaki pergi, meninggalkan Aida dan Daimon. Aida berkata, Kawaki, kemana kamu mau pergi? Kawaki pun menjawab, jangan ganggu aku. Intip saja kalau mau tahu sendiri. Kawaki pun meninggalkan Aida dan Daimon. Tiba-tiba Kawaki bertemu dengan Mitsuki. Keparat lagi. Mitsuki berkata, ini adalah misiku, pengawasan terhadapmu dan Aida. Jika ini adalah keluhan yang sama seperti biasanya, lapor saja pada Hokage ke-8. Kawaki berkata, jangan salahkan orang lain untuk hal ini, kotoran ikan mas. Halaman selanjutnya beralih kepada Boruto, Sarada, dan Tsurime. Mereka hanya terdiam. Sarada berasa malu karena tiba-tiba Sarada memeluk Boruto. Dia berkata dalam hati, aku memeluk karena terbawa emosi, tapi aku tak tahu apa yang harus kubicarakan. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Tiba-tiba Tsurime berkata, sudah 3 tahun Boruto, aku senang kamu terlihat baik-baik saja. Kau juga, ucap Boruto. Kau juga Sarada, aku tidak menyangka kamu akan tiba-tiba memelukku. Sarada pun berkata, itu karena aku sangat mengkhawatirkanmu. Boruto menjawab, aku tahu, aku senang kalian berdua baik-baik saja. Tapi Boruto, apa kamu baik-baik saja berada di tempat seperti ini? Boruto berkata, aku harus menjaga agar cakraku tetap lenyap. Aku tidak memiliki resiko ditemukan oleh tim pendeteksi, tapi cepat atau lambat aku akan ketahuan oleh Kawaki. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini tentang guruku untuk memberitahumu tentang Sasuke. Sarada bertanya, apa yang terjadi pada papaku? Boruto menjawab, paman Sasuke terserap ke dalam jubi. Halaman selanjutnya, Kawaki merasakan keberadaan Boruto. Mitsuki yang mendengar itu langsung kaget. Kawaki berkata, dia di sini. Aku merasakan dia, Boruto. Tiba-tiba Mitsuki mengeluarkan ular dari tangannya. Skin kembali
antara perbincangan Boruto dan Sarada. Sarada berkata, "Terserap maksudmu, apa kamu berbicara tentang pohon?" Boruto menjawab, "Itu benar. Guruku mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menangkal. Dia kalah karena aku." Di desa banyak orang yang terserang Sumeaka dan menjadi pohon. Apa itu semua? Aku tidak percaya orang lain selain Otsutsuki dimakan. Awalnya keberadaan Jubi hanya memakan cakra dengan instingnya siapapun itu, dan mereka akhirnya akan memakan Otsutsuki, dan cakra itu akan membuat Jubi berubah menjadi Shinju. Begitulah seharusnya yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu, tanya Sarada. Boruto kembali berkata, untuk beberapa alasan mereka sudah berevolusi menjadi Shinju. Halaman selanjutnya terlihat Mitsuki berkomunikasi kepada Shikamaru melalui tim pendeteksi. Hokage ke-8 menghubungkan Mitsuki dengan Tuan Hokage ke-8, Roger. "Mitsuki, ada apa?" "Boruto ada di sini saat ini, di suatu tempat di desa. Kawaki merasakan dia." Shikamaru berkata, "Dia tidak terdeteksi. Dia juga bisa menghilangkan cakranya seperti Kawaki ya. Dia mungkin di bagian selatan desa. Beritahukan pada Eida agar kita bisa mendapatkan tempat yang tepat." "Tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki?" "Aku akan pergi ke tempat kejadian. Boruto bisa merasakan Kawaki. Jika dia mendekat, dia akan menyadarinya. Dia tidak pandai melacak Boruto. Cepat identifikasi Tuan Hokage ke-8. Aku tak ingin dia kabur." Kembali ke percakapan antara Boruto dan Sarada. "Sudah berubah menjadi Shinju, apa maksudmu?" Boruto berkata, "Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi cakra kode mungkin mempengaruhinya melalui cakranya." "Kode?" "Dia bukan Otsutsuki, tapi memiliki karma dari Isshiki. Itu sendiri merupakan salah satu aspek dari Otsutsuki. Tidak mengherankan jika memiliki pengaruh." "Karma?" "Boruto." Tiba-tiba Boruto kaget karena ada suara Shikamaru yang memanggilnya. "Ini teknik transmisi pikiran tubuh. Jawablah tanpa berbicara. Jangan tunjukkan ekspresimu." "Shikamaru, biarkan aku bicara dulu. Percakapan ini bukan dari tim pendeteksi. Percakapan ini dilakukan dengan bantuan Yamanaka Ino sendiri. Percakapan ini tidak resmi dan tidak akan direkam." "Boruto, hei, apa kamu mendengarkan?" "Kamu seorang Hokage sekarang," ucap Boruto. "Apa kau baik-baik saja menyelinap seperti ini?" Shikamaru berkata, "Ada orang yang memanggilku seperti itu, tapi itu hanya sementara. Aku belum resmi menjadi Hokage. Aku tidak membicarakan tentang hal itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Diam saja dan menjauh dari situ. Ada seseorang yang datang mencarimu." Shikamaru sudah mengingatkan Boruto bahwa Mitsuki sedang mengejarnya. Tiba-tiba saja Boruto terlilit ular dari Mitsuki. Ular dari Mitsuki mencoba menyerang Boruto. Boruto mengeluarkan pedangnya dan berhasil menghilang menggunakan Hiraishi no Jutsu. Boruto pun berhasil lepas dari lilitan ular Mitsuki. Tiba-tiba saja Mitsuki menampakkan diri dengan Sage modenya. "Mitsuki, akhirnya kita bertemu Boruto. Aku menunggu momen ini," ucap Mitsuki. Sarada berkata, "Tunggu Mitsuki, dengarkan kami. Aku tak tahu apa yang orang ini katakan padamu. Minggir Sarada, aku tak bisa bersikap lembek saat ini." Mitsuki pun menyerang Boruto menggunakan ular-ularnya. Dengan
Sage modenya, dan Boruto bersiap untuk menangkis serangan dari Mitsuki. Boruto mengeluarkan teknik petir ungunya, melampisi pedangnya dan memotong semua ular milik Mitsuki. Setelah berhasil menangkis serangan pertama dari Mitsuki, Mitsuki mengeluarkan jurus untuk menyerang Boruto dengan tekniknya, dan ular-ular besar keluar dari bawah kaki Boruto, tetapi Boruto berhasil menghindarinya. Boruto terbang ke atas dan menghindari serangan dari Mitsuki. Otsutsuki, ucap dari Mitsuki, melihat Boruto yang bisa terbang di angkasa. Boruto berkata, "Sarada, aku berjanji aku akan menyelamatkan guruku, juga semua orang yang berubah menjadi pohon. Dan juga tidak, aku akan datang lagi." Boruto pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Mitsuki dan Sarada dengan terbang seperti Otsutsuki. Sarada melihat kepergian Boruto. Mitsuki pun juga. Boruto berkata, "Kalau kau ada urusan denganku, kau seharusnya memerintahkannya agar tidak terganggu seperti ini, Tuan Hokage ke-8." Shikamaru menjawab, "Konoha berpikir bahwa mereka harus memusnahkanmu. Apapun yang terjadi, tidak hanya desa, tapi itu adalah keputusan dari negara api secara keseluruhan. Aku menghentikan Mitsuki sebagai seorang Hokage itu tidak masuk akal. Jadi kau bantu dirimu sendiri. Apa yang ingin kau lakukan?" ucap Boruto. Shikamaru berkata, "Ada hal-hal yang dapat aku lihat dan lakukan karena aku seorang Hokage. Aku tidak mendapat membantumu secara terbuka, tapi aku dapat memberikan kekuatan padamu dengan metodeku sendiri mengenai hal itu. Aku membutuhkan bantuanmu." "Itu tidak masuk akal." "Baiklah, dengar. Bukankah kau sebenarnya Uzumaki Boruto?" ucap Shikamaru. Boruto pun hanya terdiam, tetapi Ino terkejut. "Aku benar-benar tidak bisa menerima asumsi ini. Kenapa aku mengatakan ini? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sampai aku mendengar pembicaraan Amado. Kemungkinan ingatanku sendiri bisa jadi palsu. Ini hipotesis yang gila. Tapi penjelasan mengenai hal ini akhirnya ada di sini. Kawaki dan Boruto. Jika kalian tertukar, semua hipotesis terlihat cocok." "Apa yang dibicarakan? Apa kau serius?" dalam hati Ino berkata. Shikamaru melanjutkan, "Aku ingin mendengar jawabanmu, Boruto. Aku cukup jauh dari desa. Kawaki tidak akan bisa merasakanku. Berapa lama percakapan ini akan berlangsung?" Bagi Ino, dia seharusnya mampu menempuh jarak 100 km desa. "Ada apa?" "Maaf mengganggu, tapi aku punya beberapa urusan kecil." Terlihat Mitsuki berhasil menemukan lokasi Boruto dan akan menyerang Boruto. Boruto pun berkata, "Baiklah, ini akan sedikit kasar, Mitsuki." Boruto chapter 6 selesai. Kita nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih.